pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, selamat pagi Ibu Eka. Kabarnya kabar baik. Ya, Ibu apa kabar? Ya, saya juga baik, Pak. Pada hari Hmm. ini, saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai masalah yang sering sekali saya hadapi di dalam kelas saya. Saya memiliki anak didik yang sangat aktif sekali di dalam kelas seperti itu, Pak, sehingga dia tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ada mau diskusikan bersama saya ya. Jadi apa kira-kira harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Nah, harapan saya dari percakapan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat sekarang ini, seperti itu, Pak. Jadi saya ingin bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi anak yang terlalu aktif di dalam kelas, seperti Oke, itu, Pak. oke. Harapan yang luar biasa ya Ibu ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid yang terlalu aktif di kelas? Tentu perasaan saya merasa sedih dan kecewa, Pak, karena dengan anak yang terlalu aktif di dalam kelas dan tidak bisa mengikuti pembelajaran, Mm-mm. maka anak tersebut akan ketinggalan dan tahap perkembangannya pun tentunya akan menjadi terhambat dengan anak yang lainnya, seperti itu, Pak. Oh iya ya, jadi Ibu takut tertinggal ini anak murid kita yang terlalu aktif itu ya. Baik, eh, apa sih sebenarnya harapan Ibu dari murid-murid Ibu dalam pembelajaran? Nah, harapan saya Mm-mm. ketika saat jam pelajaran berlangsung, seluruh peserta didik saya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah saya persiapkan, yang telah saya rencanakan seperti itu, Pak, agar setiap tujuan yang telah saya tetapkan bisa tercapai seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu ingin agar semua peserta didik kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang ya. Baik, kalau begitu hal yang luar biasa Bu. Apa yang ingin Ibu ubah dari perilaku murid Ibu saat ini? Nah, Terutama untuk anak yang terlalu aktif itu. yang ingin saya ubah yaitu dari perilaku anak saya yang terlalu aktif, yaitu saya ingin mengubah dia menjadi memiliki perilaku yang positif. Jadi saya Hmm. ingin dia bisa seperti teman yang lainnya, bisa duduk mendengarkan saya saat menyampaikan materi pembelajaran, bisa mengikuti instruksi apa yang saya sampaikan. Seluruh peserta didik saya ingin semuanya bisa mengikutinya dengan baik sehingga apa yang saya harapkan dari tujuan pembelajaran yang telah saya susun bisa tercapai seperti itu, Pak. Wow, luar biasa Ibu ya. Baik, saya yakin harapan ini sangat luar biasa ya. Baik, menurut Ibu lah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan murid Ibu itu terlalu aktif di kelas? Menurut Ibu Nah, dulu. adapun faktor-faktor yang saya tahu dari yang mengakibatkan anak saya itu terlalu aktif yaitu kalau dari pengamatan yang saya lihat Hmm. dalam kegiatan pembelajarannya sehari-harinya di dalam kelas, anak tersebut kurang menarik dari materi yang saya sampaikan, kurang tertarik, daya tarik anak tersebut. Dia tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya buat dan Ya. juga karena anak itu terlalu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi seperti itu. Dia ingin sebelum saya sampaikan, dia sudah ingin terlebih dahulu untuk lebih tahu terlebih dahulu seperti itu. Itulah Oke. yang menyebabkan dia aktif dan mencari perhatian terhadap guru seperti itu. Dia melakukan hal-hal yang dia inginkan supaya dia ditegur guru, dipanggil namanya seperti itu, supaya dia diperhatikan oleh
guru, pusat perhatian guru agar menjadi penuh kepadanya, seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu dulu nih, bagaimana sih cara belajar murid yang seharusnya di dalam kelas? Nah, kalau menurut saya anak-anak itu seharusnya itu bisa fokus mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Mereka bisa mengikutinya dengan menyenangkan, bukan menjadi beban, seperti itu, Pak. Karena kalau di TK itu kan kegiatan pembelajarannya siogianya harus bersifat menyenangkan bagi peserta didik agar mereka betah berada di dalam sekolah, seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak itu semuanya memiliki perasaan senang pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi ketika pulang ke rumah bertemu dengan orang tua mereka, mereka kelihatan senang tanpa ada beban, karena menurut saya usia mereka itu adalah usia bahagia. Jadi mereka itu harus bahagia, bukan harus terbebani dengan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, seperti itu, Pak. Iya, saya dengar tadi Ibu bilang ada senang sampai di rumah. Pernah nggak Ibu ngobrol sama orang tua murid tersebut bagaimana cara belajarnya di rumah? Ketika kebetulan kan kalau di TK di sekolah kami itu Pak ada namanya paguyuban orang tua. Nah itu dilakukan 1 bulan, pertemuannya dilakukan 1 bulan sekali. Nah pada saat pertemuan itulah guru akan menyampaikan kepada orang tua tentang perkembangan peserta didiknya. Nah di saat itu saya pernah melakukan diskusi dengan orang tua dari murid saya, dan dia mengatakan, nah kalau anak-anak itu kalau misalnya anak-anak pulang sekolah itu ketika banyak membuat kegiatan yang menarik, kegiatan yang menyenangkan tanpa beban tugas, maka mereka akan senang. Tapi kalau pulang sekolah dengan kegiatan banyak PR seperti itu, maka mereka akan sampai di rumah mereka kebanyakan PR itu menjadi beban bagi mereka, seperti itu. Ya, oke. Berarti Ibu juga sudah komunikasi dengan orang tua ya terkait cara belajar murid kita, murid Ibu ini. Baik. Nah, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid yang terlalu aktif itu dalam belajarnya? Yang dapat saya lakukan agar dia tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu saya akan melibatkan anak tersebut di dalam kelas. Lebih banyak melibatkannya supaya dia terus bergerak, karena anak yang aktif kan identik dengan banyak pergerakan. Mungkin dia akan lebih sering mungkin akan disuruh maju ke depan atau mengambil sesuatu yang dibutuhkan, atau mungkin dia akan suka disuruh guru untuk merapikan mainan seperti itu. Dan juga mungkin saya akan mencari strategi pembelajaran yang menarik perhatian anak tersebut. Jika saya rasa kalau memang pembelajaran ini itu menarik baginya, maka dia akan menikmati, dia akan rileks dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti itu. Oke, terkait koordinasi dengan guru lainnya, adakah Ibu koordinasi? Ya, Ada strateginya? ya terkait koordinasi, karena kami di TK itu di dalam satu kelas itu ada 2 guru, 1 guru sebagai guru kelas dan 1 sebagai guru pendamping, maka saya akan berkolaborasi dengan guru pendamping, seperti itu. Jadi saya akan berkolaborasi untuk melibatkan anak tersebut lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan guru pendamping akan mencoba membuat catatan kecil gitu Pak, catatan untuk mengamati perkembangan dari anak yang terlalu aktif di dalam kelas.
Oke, koordinasi dengan guru pendamping ada. Nah, koordinasi dengan gurunya nih, gimana nih? Koordinasi, maksud saya koordinasi dengan orang tuanya nih, terkait pembelajaran nanti nih. Kalau dengan orang tuanya, nah berdasarkan setelah kita mendapatkan hasil dari pengamatan yang kita lakukan, mengamati tingkah laku, mengamati perilaku anak yang terlalu aktif tersebut. Nah, kita punya data-data. Jadi kita tidak bisa mengada-ngada seperti kalau misalnya apanya kan kita buat namanya kalau di TK itu catatan anekdot. Nah, di situ kita ada data-data anak, terus ada foto anak, mungkin kalau bisa juga divideokan anak tersebut. Nah, lalu kita akan membuat catatan. Berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan dari hasil pengamatan kita tersebut, kita akan melakukan pertemuan dengan orang tua anak tersebut. Nah, kita akan mencoba berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua agar mereka juga tidak tersinggung atas apa yang akan kita sampaikan terhadap anaknya seperti itu. Dan mungkin kita akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua tersebut atau bisa juga dengan disesuaikan dengan jadwal paguyuban orang tua yang telah dibentuk di sekolah, seperti itu. Oke, kapan nih Ibu yang akan implementasikan nih rencana yang sudah Ibu siapkan ini nih? Rencana saya akan melaksanakan rencana saya ini pada bulan depan, Pak, karena kan kegiatan pembelajaran anak pada bulan depan sudah aktif seperti biasa, seperti itu kan. Jadi saya juga harus sebelum sampai ke bulan depan, saya juga harus mempersiapkan hal-hal apa yang harus diperlukan sebelum melakukan pertemuan dengan orang tua. Misalnya mengumpulkan data-data, membuat lembar observasi, membuat catatan anekdot, seperti itu. Oke. Adakah guru yang bisa untuk mengingatkan Ibu untuk melaksanakan rencana ini agar terrealisasi? Nah, kalau guru mungkin yang bisa mengingatkan saya agar rencana saya terrealisasi yaitu guru pendamping saya beserta guru yang lainnya seperti itu. Kan ada kegiatan rapat guru. Pada saat rapat mungkin kita akan berkolaborasi juga dengan guru yang lain untuk melakukan hal yang sama karena mungkin anak yang terlalu aktif itu bukan hanya di kelas saya saja, mungkin juga ataupun mungkin ada masalah juga dengan kelas yang lain. Jadi kita buat jadwal pertemuan dengan orang tua secara serentak seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, apa ukuran keberhasilan Ibu nanti terkait rencana yang Ibu rencanakan ini nih, waktu merealisasikannya? Nah, ukuran keberhasilan saya ketika rencana yang saya buat tersebut sudah saya laksanakan, maka saya akan tetap melakukan pengamatan terhadap peserta didik saya yang terlalu aktif di dalam kelas tadi. Apakah dia sudah memiliki perilaku perubahan? Nah, apakah dia sudah bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran? Apakah memang dia sudah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan? Dan kita juga bisa melihat dari ekspresi wajahnya, apakah dia mengikuti pembelajaran tersebut dengan menyenangkan atau bahkan menjadi beban seperti itu. Kalau kita sudah melihat dampak perubahan perilaku dari anak tersebut, maka dari situ kita bisa melihat hasil dari rencana yang telah kita siapkan. Oke, baik. Ibu sudah menemukan solusinya nih dari diskusi kita ya. Saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakan rencana ini dan pasti terrealisasi dengan baik. Ya, tetap yakin Bu, tetap semangat untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik agar anak-anak kita juga senang mengikuti pembelajaran di kelas kita ya. Baik, oke Bu, saya rasa pertemuan kita untuk hari ini sudah cukup.
saya berharap Ibu bisa merealisasikannya sesegera mungkin. Sekian dan terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya harap juga saya akan segera bisa mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang telah saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Menjuah-juah. Terima kasih Bu, menjuah-juah. Refleksi saya saat mengikuti praktik coaching di hari ini ya Bu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya komunikasi sudah semakin interaktif dan kegiatan ini lebih enjoy. Saya sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami oleh coachee. Bahkan selama kegiatan praktik coaching ini terlihat antusiasme dan penuh perhatian dari setiap jawaban coachee. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah perlu disisipkan sedikit suasana humor agar coach dan coachee semakin enjoy lagi ya. Dan satu lagi, perlu menambah pertanyaan tentang identifikasi masalah berkaitan dengan pengalaman masa lalunya. Jadi sini Bu, harapan saya pada coach-coach bercoaching berikutnya bisa menambahkan pertanyaan identifikasi masalah dikaitkan dengan masa lalu ya, terkait masalah tentunya ya. Nah, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Yang saya lakukan tentunya pasti mendengarkan setiap jawaban-jawaban yang diucapkan oleh coachee. Kemudian saya mengaitkan setiap pertanyaan berikutnya dengan perjawaban sebelumnya dari si coachee. Sehingga setiap pertanyaan ini semakin menunjukkan runtutan solusi ya. Nah, selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan menambah pertanyaan terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee dengan pengalaman orang lain yang bisa dia jadikan sebagai referensi. Jadi nanti pertanyaan berikutnya akan saya kaitkan dengan kesempatan si coachee untuk menemukan referensi solusi dari pengalaman orang lain. Bisakah Ibu menemukan referensi masalah ini dari pengalaman orang lain? Bisa diceritakan? Seperti itu Bu ya. Baik, umpan balik dari coachee Anda adalah, kalau perasaan saya pasti saat di coaching pastinya merasa senang karena menemukan solusi dan bisa berkomunikasi dengan lebih interaktif dengan antara coachee dan coaching, antara coachee dan coach. Nah, dalam kegiatan ini coachee merasa senang dan terinspirasi melalui kegiatan percakapan ini karena komunikasi sudah lebih rileks dan terarah tentunya ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke.